Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazan Gumilar. Kami mahasiswa Sains Informasi Geografi, terutama saya dari komunitas Imagis, akan memberikan materi terkait bagaimana caranya membuat line of sight. Nah, line of sight sendiri itu dapat berguna untuk menentukan apakah jarak pandang dari titik A ke titik B itu terhalang suatu vegetasi atau bangunan atau hal lain gitu. Nah, kita akan mulai dari sekarang. Yang dimana sebelum itu seperti biasa kita harus mengubah si data map tersebut ini. Koordinatnya kita atur terlebih dahulu menjadi UTM 48S. Sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Caranya ke properties, kalian ke koordinat sistem, kalian ke projected, lalu cari UTM, bagi S84, south, dan 48S. Karena untuk data wilayahnya sendiri sekarang ini, data yang akan digunakan tuh berada di wilayah Lembang. Nah, untuk data-data yang akan digunakan dalam praktik kali ini itu ada 4, yaitu ada data Demnas, kedua itu ada batas administrasi, ketiga itu ada titik observer dan juga titik target. Itu semua akan kita gunakan. Sekarang kita ke map, klik kanan, lalu ke add data, atau kalian bisa add data langsung yang sini. Nah, ini kan sudah semua datanya sudah ada, yaitu data Demnas, batas administrasi Lembangnya, terus ada titik target, dan juga ada titik observernya. Nah, gunanya batas administrasi ini tuh ialah untuk memotong dari si data Demnas itu sendiri sehingga mengikuti AWI dari batas administrasinya. Caranya ialah kalian menggunakan tools yang namanya, kalian cari yang namanya extract by. Nah, ini input rasternya ialah data Demnas, lalu input ini tuh ialah batas administrasinya. Tinggal di run saja. Nah, tuh sekarang data Demnasnya sudah mengikuti bentuk dari batas administrasi dari Lembang itu atau AWI kalian gitu. Nah, setelah itu kita akan mengubah si visual yang ada di data Demnas ini tuh menjadi lebih terlihat, lebih membentuk gitu dengan cara menggunakan tools yang namanya Hillshade. Masukkan data Demnas tersebut yang sudah diekstrak dan di run. Nah, gunanya Hillshade ini tuh apa? Gunanya Hillshade itu ialah sebagai visual saja sih teman-teman, yaitu agar si data Demnas si raster ini yang 2 dimensi itu dapat terlihat setidaknya seperti ada bentuk lah. Jadi kan tuh ada teksturnya dan juga bisa kelihatan kayak ini tuh dataran tinggi ataupun ini ada lembah, ada gunung, seperti itu. Jadi ini tuh hanya untuk visual saja. Dan ini bisa membantu kalian dalam menentukan titik-titik untuk di line of sight kali ini. Oke, selanjutnya ialah kita akan mulai menggunakan tools-tools yang akan dipakai di line of sight ini. Terdapat 3 tools, yaitu ada add surface, lalu ada construct sight, dan juga yang terakhir yang paling penting adalah tools line of sight itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai dari tools yang pertama, yaitu add surface. Add surface yang 3D analysis tool ya. Oh ya, tools-tools yang kita pakai ini merupakan 3D analysis tool. Nah, gunanya tools ini tuh untuk apa? Ini tuh sebagai untuk menambah atribut ketinggian atau elevasi dari titik-titik yang akan kita masukkan datanya gitu. Seperti penamanya juga add surface, yaitu
untuk menambahkan elevasi dan juga permukaan atau surface ke dalam si fitur vektornya atau si titik-titik yang sudah kita miliki gitu. Yang pertama tuh kita akan input fitur dari titik observer terlebih dahulu. Input surface-nya kita yang data Demnas. Nah, setelah itu kita run. Oh iya, ini tambah ini ya, pencet Z-nya juga, jangan lupa, mohon maaf. Nah, sudah. Jangan lupa setelah kita menambahkan surface yang di titik observer, kita menambahkan yang titik target juga. Sudah. Kalian bisa melihat di atribut tabelnya bahwa itu sudah ada si ketinggiannya tuh. Sudah ada ya. Setelah itu kita akan menggunakan tools yang kedua. Tools yang kedua adalah construct sightline. Nah, tugasnya dari tools ini tuh ialah untuk membuat garis-garis pandang gitu dari satu titik ke titik lainnya, seperti contoh dari titik observer ke titik target. Jadi ini tuh berguna untuk memberikan garis lah, garis misal contoh dari titik observer ini ke titik targetnya, yaitu yang ada di sini, yaitu untuk memberikan garis-garisnya. Oh iya, bagi kalian yang bingung apa yang dimaksud dengan titik observer atau titik target, titik observer tuh simpelnya ialah lokasi yang bisa melihat gitu. Nah, kalau titik target itu ialah suatu lokasi yang dilihat. Jadi simpelnya tuh kalau titik observer itu adalah mata yang melihat, dan kalau titik target itu adalah objek yang kita lihat gitu. Nah, kalau dalam konteksnya bisa dari konteks pariwisata. Bisa kita ingin membangun suatu kafe atau rumah makan yang dimana ingin menjual panorama atau view atau city light, sehingga titik observer ini bisa menjadi cafe yang ingin dibangun, dan titik target itu adalah target city light-nya, misalnya adalah permukiman. Nah, karena ingin mengetahui apakah itu dapat terhalang oleh vegetasi atau enggak, itu menggunakan line of sight ini, metode line of sight ini. Kita lanjut aja. Untuk observer point-nya ialah titik observer, dan target features-nya adalah titik target. Setelah itu kita run. Nah, itu sudah terlihat ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan construct sightline, yaitu garis-garis pandang dari titik observer ke titik target. Selanjutnya adalah tools yang terakhir, yaitu tools line of sight itu sendiri. Salah. Simpelnya, tools line of sight ini sendiri tuh berguna untuk menentukan apakah target itu dapat terlihat atau terhalang dari si titik observernya gitu, dengan mempertimbangkan dari topografi ataupun dari permukaan ya, di antara keduanya lah, seperti itu. Kita langsung saja untuk input surface-nya, kita menggunakan data Demnas tersebut, lalu kita menginput titik observer si construct site-nya. Di run saja. Nah, sudah. Oh iya, biar tidak bingung ya, kita akan mengganti simbologi dari titik observer dan titik targetnya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini dia. Tuh, dapat terlihat ya. Nah, ini adalah hasil dari tools dari line of sight itu sendiri, yang dimana kita dapat melihat bahwa rata-rata benang garisnya tuh ialah berwarna merah. Ini tuh memberikan penjelasan bahwa si titik observer menuju titik target, contoh ya, titik observernya ini menuju titik target ini tuh, itu tuh full terhalang oleh suatu objek atau suatu vegetasi, biasanya berupa pohon, sehingga ini tidak bisa ya, kalau misalnya tujuannya untuk melihat pemandangan atau city light dari target yang di sini. Nah, ini ada beberapa contoh yang berwarna hijau tapi putus-putus. Kenapa bisa putus-putus? Itu semua disebabkan karena kemungkinan besar adalah karena ada perbedaannya topografi ataupun permukaan. Jadi bisa jadi yang itu berupa lembah dan itu ketinggiannya tuh lebih tinggi gitu, sehingga dapat terlihat, namun dapat terhalang lagi bisa berupa dari objek ataupun dari vegetasi tersebut. Oke, mungkin hanya seperti itu saja untuk praktik dari line of sight itu sendiri. Jadi gunanya line of sight itu sendiri itu adalah untuk melihat apakah
si titik observer menuju titik target itu terhalang suatu bangunan, objek ataupun vegetasi. Biasanya ya berupa pohon dan atau hal lainnya lah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.